Itulah yang kemudian disebut tadi saya sebutkan, ada amal-amal ringan tapi pahalanya besar. Jadi al-ujratul kabir alal amalil yasir, pahala besar dengan amal-amal yang sangat ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat itu menyatakan bahwa manusia itu sudah ditentukan oleh Allah nanti akan bahagia atau tidak, masuk surga atau neraka, maka ada yang berkomentar dari sahabat, kalau begitu tidak usah beramal, kita pasrah aja, pasif, diam. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian itu ditegur. Beliau bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu, karena itu akan menjadi jalan kemudahan kamu diciptakan, apakah menjadi orang yang bahagia atau sebaliknya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk beramal, untuk melakukan aktivitas, bergerak melakukan amal. Walaupun kita mafhum di sini bahwa seberapapun amal yang kita lakukan itu memang tidak sebanding atau tidak cukup dengan ujroh kita nanti akan mendapatkan surga, terlalu jauh seberapapun amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan ujrohnya surga itu yang begitu sangat punya kenikmatan yang luar biasa. Bahkan pun amal kita yang banyak itu masih belum sebanding dengan dahsyatnya huru hara kiamat. Jadi walaupun hidup kita misalnya 70 tahun dan 70 tahun itu dipakai untuk beramal tanpa pakai dosa, tanpa melakukan dosa pun, itu belum sebanding dengan dahsyatnya huru hara kiamat. Sampai-sampai kemudian para malaikat, para nabi dan rasul pun berlutut dengan mengucapkan nafsi-nafsi, urusan diri sendiri nanti di akhirat itu, dari saking dahsyatnya itu. Tetapi menjadi menarik jamaah yang dirahmati Allah bahwa di beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberikan motivasi untuk melakukan amal itu, supaya kemudian kita termotivasi untuk melakukan amal, karena bagaimanapun juga kita butuh untuk melakukan amal, karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang apa yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, mencari cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia memang tidak luput dari yang namanya motivasi untuk melakukan satu perbuatan itu, agar kemudian dia bersemangat melakukan amal itu. Walaupun amal yang kita lakukan pun itu sebenarnya adalah merupakan taufik, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah di antara saudara-saudara kita yang tidak ke masjid, itu semuanya karena taufik dari Allah sebenarnya. Jadi tidak perlu kemudian ada kebanggaan-kebanggaan tertentu, karena sebenarnya itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan semata-mata lalu kemudian ingin mencari ridha Allah. Tetapi di dalam hadis-hadis Nabi ada beberapa amal yang memberikan sekali lagi motivasi buat kita, sampai kemudian ada istilah al-ajrul kabir alal amalil yasir, pahala besar, padahal amal-amal yang dilakukan itu ringan sebenarnya, sederhana ya. Ketika kemudian di bab subutul jannah li syahid itu di Sahih Muslim
tentang ketetapan surga bagi orang yang mati syahid itu, lalu kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, amilah hadza yasira ujira kabira, ini amalnya ringan, cepat sebentar, tapi kok balasannya besar gitu. Sehingga kemudian ada seorang sahabat ketika melewati satu halaqah Nabi, satu majelis Nabi, mengatakan, oh enak sekali gitu. Lalu kemudian Umar juga menjelaskan ma'ajwat hadza, iya memang enak, sedikit amal tapi besar sekali pahalanya. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun hampir tidak percaya kepada riwayat Abu Hurairah tentang beberapa amal yang kelihatannya ringan tapi pahalanya besar. Sampai-sampai kemudian bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, jangan-jangan Abu Hurairah itu terlalu banyak mendengarkan hadis-hadis dari Nabi, sampai-sampai kemudian ada amal-amalan yang ringan tapi kok balasannya besar gitu. Nah, tentu jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita perlu ingat juga beberapa hadis Nabi yang menyebutkan bahwa innal abda la ya'malu fi ma yaran nas amal ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar, wa ya'malu fi ma yaran nas amal ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Ingat itu hadis Nabi bahwa ada orang-orang yang kemudian melakukan amal hanya di penglihatan manusia, dia seolah-olah melakukan amal ahli surga, tapi sebenarnya dia adalah ahli neraka. Tapi juga ada orang yang dilihat kelihatannya dia melakukan amal yang seperti ahli neraka, padahal dia adalah ahli jannah. Maka lalu kemudian disebutkan wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Itulah kenapa kemudian kita diingatkan untuk tidak boleh mengejek, merendahkan seseorang, karena bisa jadi di akhir hidupnya justru dia mendapatkan pahala dari Allah ketika melakukan satu amal yang kemudian kecil tapi kemudian di hadapan Allah itu ujrahnya mendapatkan surga. Contoh yang kemudian disebutkan oleh para ulama hadis itu adalah, diantaranya adalah orang yang baru masuk Islam, dia kafir, lalu baru masuk Islam, lalu kemudian dia ikut jihad. Ketika ikut jihad lalu kemudian menjadi syahid, padahal baru masuk Islam, sebelum-sebelumnya dia adalah orang kafir. Tapi kemudian baru masuk Islam, ikut berjuang jihad, lalu kemudian dia syahid. Itulah yang kemudian disebut amilah hadza yasira wa ujira kabira. Orang mengerjakan satu amal yang ringan tapi kemudian dia mendapatkan ujrah yang begitu sangat banyak. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi yang sederhana saja untuk kita, tapi itu luar biasa. Dan ini adalah hadis-hadis sahih yang kemudian disampaikan untuk menjadikan motivasi buat kita melakukan atau tetap istiqomah melakukan apa-apa yang sudah mungkin kita lakukan. Tapi di sisi lain perlu diingat bahwa ada ciri hadis palsu itu atau hadis yang batil itu adalah apabila kemudian disampaikan dalam hadis itu dengan pahala yang tidak masuk akal atau kemudian terlalu berlebihan. Dan secara riwayat juga termasuk di situ banyak sekali perawi-perawi yang tidak sikoh atau tidak bisa dipercaya. Contoh misalnya, siapa yang mengabarkan akan datangnya bulan Ramadan maka dia akan begini dan begini, dia akan mendapatkan surga. Jadi cukup mengabarkan saja, tidak usah Ramadan itu. Jadi ini ada beberapa hadis palsu. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, hadis-hadis yang sederhana, hadis-hadis yang kemudian ringan kita lakukan, tapi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan banyak sekali ujrahnya, banyak sekali pahalanya, dan itu adalah merupakan amal-amal ringan, tapi sekali lagi harus kita lakukan sebagai bentuk keistiqomahan kita
untuk melakukan itu. Itulah yang kemudian disebut tadi, saya sebutkan ada amal-amal ringan tapi pahalanya besar. Jadi al-ujratul kabir alal amalil yasir, pahala besar dengan amal-amal yang sangat ringan. Saya bacakan beberapa hadis saja untuk kita sama-sama perhatikan dan kita bisa amalkan. Pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yatawaddau fayusinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Jadi orang muslim yang kemudian dia berwudu, lalu kemudian dia bagus dalam wudunya, dia ihsan dalam wudu itu, lalu kemudian dia berdiri, lalu salat 2 rakaat menghadap kepada Allah dengan hati dan wajahnya, maka lalu kemudian tidak ada sesuatu yang pantas buat dia kecuali surga. Jadi seorang sahabat lalu bertanya, "Ma ajwat hadi, kok enak gitu. Hanya begitu gitu kan?" Lalu kemudian Umar bin Khattab menjelaskan pada sahabat ini, memang ada hadis Nabi yang menyebutkan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu au fayusbigul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayya sa'a." Kata Umar bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan juga bahwa tidak ada di antara kalian seorang yang berwudu lalu kemudian dia isbak dalam wudunya, jadi bagus wudunya, diperbagus wudunya, isbak. Kalau tadi di riwayat yang satunya itu ihsan, wudunya bagus. Maka termasuk diantaranya nanti di musim hujan atau di musim dingin ini, nanti salah satu amal yang kemudian diperbincangkan di malakul a'la itu, di malaikat yang dekat dengan Allah itu adalah amal orang yang kemudian masih mau berwudu di waktu dingin. Dia wudunya juga bagus sekali di waktu dingin itu. Maka itu adalah amal yang diperbincangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian dia berwudu, bagus wudunya, kemudian setelah berwudu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia akan dipersilakan masuk di pintu mana saja dia. Ini yang kemudian disebut dengan tadi itu ya, al-ajrul kabir, al-ujratul kabir ala amalil yasir. Dia dapat pahala besar dengan amal kecil. Sederhana. Hadis ini mengingatkan kepada kita boleh kemudian untuk sholat 2 rakaat seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, yang kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan terompahnya sudah ada di surga itu. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, punya kebiasaan dia untuk kemudian salat 2 rakaat setelah wudunya bagus, atau kemudian diistilahkan dengan salat syukrul wudu. Orang yang berwudu bagus lalu kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, juga akan dibukakan pintu surga. Sederhana, surga dibuka pintunya, lalu kemudian akan dapat balasan surga dengan hanya kemudian wudu, dan wudunya bagus. Dia lalu kemudian salat 2 rakaat. Berikutnya hadis yang sudah kita banyak lakukan barangkali ini ya, tapi juga harus kita sama-sama ingat untuk tetap istiqomah melakukan itu. Man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisful lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shallal lailu kullu. Jadi
siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malamnya. Jadi bisa dibayangkan sholat isya berjamaah maka waktu separuh dia sampai nanti sebelum subuh, maka dia sudah diasumsikan sholat. Dan kalau kemudian dilanjutkan sholat subuhnya berjamaah, maka seolah-olah dia dalam satu malam itu sudah sholat. Ini rahmat Allah. Ini luar biasa kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hanya dengan kemudian kita sholat isya berjamaah, maka sudah seolah-olah kita melakukan amal, melakukan sholat separuh malam itu. Dan kalau kemudian dilanjut sampai subuh berjamaah, maka lalu kemudian seolah-olah kita sudah satu malam ini melakukan sholat. Dan itu luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad itu. Maka sampai kemudian ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu memberikan sebuah gambaran ketika membahas tentang ahlul a'raf, orang yang amal pahalanya itu seimbang baik dan buruknya, di tempat yang kemudian di dalam Al-Quran itu digambarkan satu tempat di mana kemudian ketika dia melihat orang yang ada di surga, ahlul a'raf itu, karena dia tidak masuk surga dan juga tidak ke neraka, ketika melihat teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di surga itu, maka lalu kemudian mereka mengucapkan salam, selamat buat kalian, dan mereka berharap sekali untuk segera masuk surga. Jadi tamak, diberikan tamak itu, rasa tamak oleh Allah, karena Allah memberikan rahmat pada orang yang di ahlul a'raf itu untuk bisa cepat masuk surga. Tapi ketika melihat yang ada di neraka, ahlul a'raf ini lalu kemudian berdoa kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang dolim, artinya tidak tergolong masuk ke neraka itu. Ini orang yang di ahlul a'raf. Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu memberikan sebuah gambaran, kalau masih seimbang sebenarnya amal di mizan itu antara kebaikan dan keburukannya, maka sejatinya dia lebih banyak kejelekannya. Jadi kalau masih seimbang jelek dan baiknya seseorang itu, maka sejatinya hakikatnya dia adalah terlalu banyak kejelekan atau kejahatannya. Kenapa? Karena di dalam banyak hadis Nabi, termasuk diantaranya amal-amal yang kita lakukan itu selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dibayangkan orang salat isya jamaah itu sudah separuh malamnya, dilanjutkan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah seluruh malamnya dia gunakan untuk salat. Nah, kalau di dalam bahasa hadis itu, setiap kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda menjadi minimal 10 kali lipat, lalu sampai 700 kali lipat, dan ada yang tidak terbatas. Dan itu kata para ulama tergantung kekuatan ikhlas. Jadi keikhlas, sama-sama ikhlas tapi ada kekuatan ikhlas. Jadi pelipat gandaan pahala itu adalah kekuatan ikhlas yang berbeda. Nah, kalau masih sampai kemudian seimbang, maka hakikatnya orang ini lebih banyak melakukan kejelekan, kejahatan selama di dunia. Kenapa? Karena kalau pahala baik itu selalu dilipat gandakan. Tapi kalau dosa yang dilakukan ya segitu saja, tapi kok masih imbang, maka kata Ibnu Mas'ud hakikatnya orang ini sebenarnya lebih banyak kejelekannya atau kejahatannya selama di dunia. Betapa misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran sudah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah separuh malamnya dia seperti orang mengerjakan sholat. Dan kalau kemudian dilanjut subuhnya berjamaah, maka seolah-olah kemudian dia satu malam dia pakai untuk sholat. Maka jangan pernah kemudian kita meninggalkan sholat isya berjamaah dan lalu kemudian sholat subuh berjamaah. Minimal itu yang kita lakukan. Walaupun tentu semua sholat kita usahakan untuk sholat berjamaah di masjid.
Berikutnya hadis Nabi, ini yang cukup juga menjadi perhatian kita. Man iktasala yaumul jum'ah wa gassala wa bakkara wa betakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sana siyamuha wa qiyamuha. Rawahu Tirmidzi. Siapa orang yang mandi di hari Jumat lalu kemudian dia keramas, mandinya mandi keramas gitu. Sehingga kadang-kadang hadis ini dipakai untuk orang suka malam Jumat gitu atau Jumat. Lalu wabakkara, lalu dia pagi-pagi wabtakara, dan itu awal dia ke masjid, dia mendekat lalu mendengarkan dan berdiam diri mendengarkan khutbah, diam, maka seolah-olah setiap langkah yang dia lakukan itu seperti 1 tahun puasa dan 1 tahun sholat. Ini kan luar biasa ya. Jadi ini juga butuh kajian, tetapi menjadi menarik bahwa intinya iktasala itu mandi ya, tapi kalau wagassala itu pakai mandinya sungguhan, keramas. Jadi siapa yang mandi di hari Jumat dan dia keramas lalu dia awal berangkat ya, jadi apakah dia sejak pagi, sejak duha, atau kemudian ada juga yang menyebutkan yang terpenting adalah awal orang-orang datang. Jadi kalau di Masjid Darussalam ini rata-rata orang datang ke masjid Jumatan jam 11 misalnya, maka orang yang datang jam 10 itulah yang dimaksud dalam hadis ini, wabakkara wabtakara. Jadi pokoknya yang pertama, yang awal. Umumnya orang datang misalnya jam setengah 11, berarti yang jam 10 datang itu. Siapa orang yang mandi, ya mandi keramas di hari Jumat, lalu kemudian bergegas dia untuk melaksanakan sholat Jumat, dan itu di awal, bisa jam 10. Tapi kalau orang-orang sudah jam 10 biasa datang udah ke masjid Jumat, maka yang lebih awal dari itu, jadi di pertengahan duha ya, jadi bisa jam 8, jadi jam 9, tergantung umumnya di situ. Yang penting dia datang pertama kali ke masjid secara umum. Dia datang ke masjid, lalu kemudian dia mendekat, mendengarkan dan diam ketika khutbah dibacakan, maka setiap langkah dia ke masjid tadi itu seperti kemudian 1 tahun dia puasa dan 1 tahun dia sholat. Ini kan ringan, tapi ternyata luar biasa. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan pahalanya dapat unta, sapi, domba, ayam, dan kalau sudah koma itu telur. Tidak bisa ya. Nah, ini memberikan sebuah motivasi buat kita. Amalan ringan, tapi kemudian pahalanya besar. Berikutnya ini yang sudah sering kita dengar, man syahidnal janazah hatta yusalliya falahu qirat wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan kila wa mal qiratan qala mislul jabalin al-azim. Jadi siapa yang mensolati jenazah, menyaksikan jenazah lalu kemudian dia sholat, maka dia dapat 1 qirat. Lalu kemudian siapa yang kemudian ikut menguburkan setelah dia sholat, maka dia dapat 2 qirat. Ketika ditanya, 2 qirat itu adalah 2 gunung yang besar. Jadi digambarkan dalam hadis itu seperti gunung Uhud. Bisa dibayangkan luasnya gunung Uhud itu punya emas sebesar, seluas, seberat gunung Uhud. Suki. Sampai kemudian Ibnu Umar ketika meriwayatkan hadis ini, setelah saya mendengar ini, saya tidak pernah kemudian meninggalkan jenazah itu sampai kemudian tidak ikut ke kuburan. Biasanya ada orang yang kemudian karena kesibukan atau apa kemudian cuma mensolatkan, tidak ikut ke kuburan. Tapi sejak mendengar itu, kata Ibnu Umar, saya eman sekali, jadi saya tetap ikut untuk menguburkan, sehingga kemudian sangu untuk akhirat itu nanti banyak.
karena kita butuh sekali sangu yang banyak dalam perjalanan akhirat yang panjang. Makanya dia melakukan amal-amal yang tidak kelihatan orang, cuma nyolatin jenazah, ikut ke kuburan, tidak kelihatan banyak amal yang dia lakukan, tapi kok nanti banyak punya sangu, karena dia suka mensolatkan jenazah dan kemudian ikut menguburkan, karena pahalanya itu 2 kirot. Kalau satu saja berarti 1 kirot, dan 1 kirot itu seperti gunung ya. Gunung Uhud yang sangat luas dan besar sekali dan berat itu, itulah pahalanya. Ada lagi yang menarik hadis ini keseharian, tapi kadang-kadang kita lupakan. Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa alfa alfi sayyi'atin wa rafa'alahu alfa alfi darajatin wa bana lahu baitan fil jannah. Ini hadis luar biasa sekali. Siapa orang yang masuk ke pasar, ya, datang ke mall atau ke pasar, lalu dia di depan mall atau di depan pasar itu mau masuk, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah catat buat hamba ini 1 juta kebaikan dan Allah hapus 1 juta kejelekannya, dan Allah angkat 1 juta derajat, dan nanti akan dibangunkan istana di surga buat dia. Luar biasa. Jadi bapak-bapak, sekali lagi ini sudah pernah saya sampaikan, kalau bapak-bapak diajak ibu ke pasar, jangan malas, ayo gitu, tanya tak ke pasar dek gitu. Terus itu tanya itu Pak, karena pahalanya luar biasa ya. Jadi bapak ikut mengantar ibu ke pasar, mau masuk pasar lalu membaca itu, 1 juta kebaikan dicatatkan untuk bapak, 1 juta kesalahan dihapuskan, dan 1 juta diangkat derajatnya. Tidak luar biasa itu. Dan ini hadisnya sahih. Jadi bapak-bapak yang malas, biasanya istrinya minta antar, Mbak Natibi lah dek gitu kan. Tak ada yang malas, itu ndak baca hadis ini. Nah bapak yang tahu hadis ini mataber itu, menawarkan Pak, tak ke pasar dek gitu. Jadi itu luar biasa. Ini amalan yang ringan keseharian, tapi pahalanya besar. Itulah kemudian ada istilah, sekali lagi, al-ajrul kabir alal amal yasir. Pahala besar dengan amal yang sederhana. Hadis Nabi juga berikutnya, misalnya ya'jizu ahadukum ay yaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad faqad qara'a lailatuhu sulusul Qur'an. Man qara'a qul huwallahu ahad asru marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Ini kadang-kadang sering kita lupakan. Jadi satu keutamaan orang yang kemudian punya nilai membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam, yaitu orang-orang yang baca Qul huwallahu ahad. Hadisnya sahih ini. Maka dia seolah-olah membaca malam itu 1/3 Quran. Ya, kalau itu tidak diingatkan hadis-hadis sederhana begini, itu lupa. Malah banyak yang tidur main HP tertidur. Padahal sebenarnya ketika misalnya dia mau tidur baca Al-Ikhlas saja 3 kali, maka dia catat seperti orang yang kemudian membaca Quran 1/3 malam itu. Luar biasa. Dan ketika kemudian dibaca 10 kali, maka dia sudah seperti membangun rumah, membangun istana di surga. Berikutnya hadis Nabi, ma min muslim ya'udu musliman illa ibtasallahu 70 alfa malak yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahar kana hatta yumsi wa ayyi sa'atil laili kana hatta yusbih.
Siapa orang yang menjenguk orang sakit, menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka Allah kemudian mengikutkan 70.000 malaikat kepada dia dan bersalawat kepada dia. Jadi para malaikat 70.000 itu akan mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ketika ada seorang yang menjenguk orang sakit, dia menghibur orang sakit, dia jenguk orang sakit, dia kasih motivasi dengan qaulam maisurah, kata-kata harapan, kata-kata motivasi yang membahagiakan, menyenangkan, dia datang, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk kemudian mendoakan dia. Itu bisa dibayangkan, itu luar biasanya. Kalau dilakukan waktu siang, maka sampai sore 70.000 malaikat mendoakan dia. Kalau dilakukan di malam hari, maka sampai kemudian subuh para malaikat itu mendoakan dia. Sehingga kemudian ada ulama yang menyebutkan kalau jenguk orang sakit, kalau bisa, kalau pagi sekalian pagi, kalau malam sekalian di awal malam, supaya waktunya itu panjang untuk didoakan malaikat. Jadi ini kan luar biasa, amalan yang sebenarnya sederhana tapi punya ujroh yang besar sekali di hadapan Allah. Jadi sangat rajin untuk menjenguk orang sakit. Ada yang sakit dijenguk, maka 70.000 malaikat bersalawat pada dia. Dua hadis lagi. Kemudian ada hadis Nabi, mangqala subhanallah wa bihamdi. Ini cuma subhanallah wa bihamdi di antara sekian banyak zikiran pagi dan petang. Mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali di hari itu ya, maka akan digugurkan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. 100 kali membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, satu hari itu. Apalagi itu sudah menjadi habit, paginya, petangnya, habis asarnya, dan paginya dia sudah biasa, dan itu masuk bagian dari zikir dia pagi dan petang. Dia misalnya membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan. Ini kan luar biasa. Sama dengan hadis Nabi SAW, orang yang kemudian ruku dan sujudnya itu tumakninahnya ya, tenang sekali, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya melalui itu. Dalam hadis itu diriwayatkan bahwa orang yang sholat lalu kemudian didatangkan dosa-dosanya waktu sholat itu, maka ketika dia ruku dan sujud itu akan digugurkan semua dosa-dosanya waktu ruku dan sujud. Maka tentu bahasa kita adalah jangan terlalu cepat-cepat atau kemudian tidak tumakninah ketika ruku dan sujud itu. Terakhir yang saya bacakan di antara sekian banyak hadis tentang amal ringan tapi punya pahala besar itu adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu yang kita baca ya, antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca. Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata mi yaumi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yasba fa huwa min ahlil jannah. Ini luar biasa. Jadi tidak boleh kita tidak baca Sayyidul Istighfar ini 2 kali minimal di waktu pagi dan di waktu petang. Satu kebiasaan yang bagus di antara zikiran itu adalah jangan sampai kita tidak membaca Sayyidul Istighfar. Di dalam hadis ini disebutkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu dengan keyakinan yang penuh dan itu dibaca ya, di waktu siang, dia misalnya di waktu pagi itu dia baca, lalu dia kemudian dia mati,
pada saat nanti menjelang malamnya, maka dia sudah tergolong ahli surga. Dan siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia mati di waktu paginya atau di waktu subuh menjelang subuh, maka dia sudah termasuk ahli surga. Ini luar biasa. Membaca Sayyidul Istighfar itu tidak boleh lepas. Sayyidul Istighfar itu, karena dalam hadis ini disebutkan siapa yang baca itu dengan penuh keyakinan, kalau dia di pagi hari lalu kemudian mati nanti menjelang malam, maka dia sudah ahli surga. Begitupun ketika kemudian dibaca di waktu malam, lalu kemudian dia meninggal di waktu menjelang subuh atau pada waktu pagi, maka dia sudah tergolong ahli surga. Cuma membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu dibaca terus 2 kali, artinya pagi dan petang, jangan lupa. Itu sudah tergolong orang yang ahli surga bila mati pada saat dia baca di pagi hari lalu kemudian mati menjelang malam, atau sebaliknya ketika membaca itu di waktu petang dan menjelang pagi dia meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini amalan-amalan kecil, amalan keseharian kita, dan banyak hadis yang menyebutkan tentang ini. Ternyata pada intinya jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan perilaku kita di hadapan Allah, karena kita nanti butuh sekali banyak amal yang berpahala ini, yang nanti akan membuat mizan timbangan kebaikan kita itu akan lebih banyak dari keburukan kita. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, amal kebaikan yang kita lakukan, karena bisa jadi dari amal-amal kecil itulah ternyata kita banyak menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jangan kemudian meremehkan sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, karena bisa jadi itu bisa menjadi penghalang masuk surga dan justru memasukkan ke neraka. Maka setidaknya niat kita sebagai seorang muslim, niat kita sebagai seorang mukmin, di samping tentu selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah setiap ibadah yang kita lakukan, tetapi yang kita lakukan semata-mata memang untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang kita inginkan, yang kita minta dari Allah adalah keridhaan yang kemudian didasarkan kepada amal-amal yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kemudian kita mengotori, merusak amal-amal kita dengan riya, dengan hati yang kotor, dengan menyakiti atau mendalimi orang lain, atau dengan hal-hal yang kemudian membuat kita nanti bangkrut di akhirat. Usahakan tetap bersih hati, tetap kemudian hindarkan riya, sum'ah, benci, hasad dan sebagainya. Lakukan amal karena semata-mata ingin dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa memperhatikan kecil besarnya amal yang kita lakukan, tetapi yang kita lakukan adalah dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun ridha kepada kita karena kita melakukan amal sesuai dengan apa yang kemudian digambarkan dan diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan sederhana tentang amal-amal ringan tapi kemudian punya pahala yang besar ini bisa menjadi wawasan dan bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.